Sejumlah negara di dunia ternyata diketahui mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Bahkan ada beberapa negara yang turut memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah maupun di kampus. Mempelajari bahasa dan budaya asing bukanlah hal yang baru. Sudah sejak lama, banyak negara di dunia memperkenalkan dan mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia. Bahkan di beberapa negara ASEAN, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar. Ada beberapa alasan mengapa warga asing tertarik mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Mulai dari ketertarikan terhadap budaya itu sendiri, bahasanya yang dianggap mudah, hingga minat wisata yang membuat mereka ingin belajar segala hal tentang Indonesia. Selain itu, banyaknya mahasiswa asal Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri juga menjadi salah satu faktor yang membuat warga asing akhirnya memutuskan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Berikut ini ada beberapa negara yang mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini. Dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan jika saya mengupload video terbaru. Orang tua aku ikut kursus bahasa Indonesia, jadi mereka mengajar aku juga apa yang mereka pelajari. Yang pertama, ada Australia. Selain memiliki kedekatan wilayah, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia terjalin cukup baik. Ya, meskipun akhir-akhir ini ada isu memanas mengenai pulau pasir di perbatasan Nusa Tenggara Timur. Di beberapa wilayah Australia, tidak sedikit menemukan orang-orang yang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan cukup banyak sekolah di Australia yang mempelajari, bahkan mewajibkan siswa mulai kelas 7 untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sebut saja University of Southern Queensland dan Barkman Anglican School yang terletak di ibu kota Canberra. Karena mereka melihat belajar bahasa Indonesia ternyata tidak hanya belajar bahasanya, tapi culture-nya. Jadi kita introduce bahasa atau pelajaran bahasa dengan budaya. Yang kedua adalah negara Hawaii. Mungkin tak banyak yang mengetahui jika Hawaii ternyata juga turut mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya belajar bahasa Indonesia, bahkan beberapa pengajarnya rela terbang langsung untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Salah satu universitas yang mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia adalah University of Hawaii at Manoa. Isa omong Jawa kan? Isa omong Jawa sih Isa. Ya iso. Saya tahu. Ngomong piye dong Jawa. Ya, habis. Ora lali dong. Ya. Yang ketiga adalah Suriname. Hubungan Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat. Hal ini tidak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Meski begitu, bahasa Jawa di Suriname tidak benar-benar sama dengan bahasa Jawa yang ada di Indonesia. Ini bisa terjadi karena bahasa Jawa Suriname juga dipengaruhi oleh bahasa setempat yang sering digunakan sehari-hari atau yang digunakan untuk Iki kancane Marijo ning pasar Sauna. Ya. Sapa mau jenenge? Claudette. Claudette. Oke. Duduk ya. Ya. Yang keempat adalah Inggris. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, terutama pada kebudayaan asli Indonesia. Salah satu alat musik tradisional Indonesia yakni angklung dan gamelan menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris. Whitefield School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka. Yang kelima adalah Jepang.
Sudah sejak lama Jepang dengan Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam berbagai bidang. Jepang pun juga menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu. Dengan kenyataan ini, maka bukan sesuatu yang mengherankan jika Jepang juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah. Tokyo University of Foreign Studies menjadi salah satu universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia. で、皆さんはインドネシアのことを聞いたことありますか？ Kalau di Indonesia manggilnya Mbak Pak. Yang keenam, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan juga turut mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Baik pelajaran Korea Selatan dan juga Indonesia sendiri sama-sama tertarik untuk mempelajari bahasa masing-masing kedua negara. Terdapat beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa Indonesia. Sebut saja Hankook University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. atas kedatangan dan pidato Bapak Presiden di kampus kami. Nama saya Shun Tae-soo, Angkatan 2014, jurusan Bahasa Indonesia.